Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nur Khairani, NIM 1804274. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada kali ini izinkan saya untuk menampilkan proposal penelitian saya, di mana proposal penelitian saya berjudul penyesuaian diri siswa terhadap prapubertas di SMP Pembangunan Laboratorium UNP dan implikasinya dalam bimbingan dan konseling. Oke, baiklah. Pada pertemuan pertama ini, saya akan membahas mengenai bab 1, yaitu terdapat pendahuluan, di mana di pendahuluan ini terdapat latar belakangnya yang pertama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dan yang kedua itu ada remaja. Yang ketiga ada fase remaja, yang keempat ada tugas perkembangan, yang kelima ada penyesuaian diri remaja, yang keenam ada hasil penelitian terdahulu, dan yang ketujuh ada fenomena. Oke, baiklah kita lanjut kepada rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini sesuai dengan batasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dapat dikemukakan, yaitu bagaimana penyesuaian diri siswa prapubertas di SMP Pembangunan Laboratorium UNP dan implikasinya dalam bimbingan dan konseling. Dan next, selanjutnya kita masuk kepada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama itu mendeskripsikan penyesuaian diri terhadap perubahan fisik, dan yang kedua itu mendeskripsikan penyesuaian diri terhadap perubahan psikologis. Dan kita masuk kepada manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian ini terdapat 6 manfaat di dalam penelitian ini. Yang pertama, manfaatnya kepada guru bimbingan dan konseling. Sebagai masukan bagi guru pembimbing untuk selalu berupaya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan siswa sehingga siswa mampu berkembang secara optimal dan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan yang kedua itu terdapat manfaatnya bagi siswa, di mana siswa dapat memahami dengan baik keadaan dan kemampuan dirinya yang sesuai dengan tahap perkembangan pada prapubertas. Dan yang ketiga itu bagi orang tua. Sebagai orang tua, mereka dapat memperhatikan anaknya dan mampu membantu anaknya supaya terhindar dari permasalahan yang dialami oleh anak-anak pada prapubertas. Dan yang keempat itu pada sekolah. Manfaat pada sekolah ini bagi kepala sekolah agar bisa dijadikan pertimbangan dalam membuat kebijakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan siswa, guru, staf lainnya, dan mensosialisasikan tentang pendidikan seks kepada siswa. Dan yang kelima itu manfaat bagi pembaca, di mana peneliti diharapkan memberikan sumbangan kepustakaan berupa informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang punya permasalahan yang sama atau ingin mengembangkan penelitian ini lebih lanjut. Dan yang keenam itu ada peneliti. Manfaatnya bagi peneliti yaitu peneliti ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi guru bimbingan dan konseling atau peneliti yang berkaitan dengan penyesuaian siswa pada prapubertas. Oke, pada tahap selanjutnya yaitu ada kerangka konseptual, di mana kerangka konseptual dapat kita lihat pada layar yang telah saya tampilkan ini. Ada penyesuaian diri siswa di SMP Pembangunan Laboratorium dan terdapat pada masa prapubertas. Penyesuaian diri terhadap perubahan fisik ini ada ukuran tubuh, ada proporsi tubuh, ada seks sekunder, dan ada seks primer. Dan pada penyesuaian diri terhadap perubahan itu ada 3, yaitu psikologis, emosi, dan perilaku. Dan semua ini akan diimplementasikan dalam layanan bimbingan dan konseling dan kembali kepada penyesuaian diri siswa di SMP Pembangunan Laboratorium UNP. Oke, baiklah kita next selanjutnya pada asumsi penelitian, di mana asumsi penelitian ini terdapat beberapa macam. Yang pertama itu setiap siswa memiliki penyesuaian diri yang berbeda dalam menghadapi prapubertas. Yang kedua, setiap siswa akan mengalami perubahan fisik dan psikologis dalam menghadapi prapubertas. Dan yang ketiga itu setiap siswa mengalami masalah yang berbeda pada prapubertas. Yang keempat, sebagian siswa belum mampu dan belum bisa menyesuaikan dirinya pada prapubertas. Yang kelima, guru bimbingan dan konseling berperan meningkatkan pemahaman siswa dalam penyesuaian diri pada masa prapubertas. Dan next, selanjutnya pada slide ini kita masuk kepada hipotesis,
di mana berdasarkan kerangka pemikiran di atas yang telah saya tampilkan sebelumnya tadi, hipotesis dalam penelitian ini dapat kita ambil adalah yang pertama itu H0-nya. H0-nya yang yaitu tidak ada penyesuaian diri siswa terhadap prapubertas di SMP Pembangunan Laboratorium UNP dan implikasinya dalam bimbingan dan konseling. Dan HA-nya itu ada penyesuaian diri siswa terhadap prapubertas di SMP Pembangunan Laboratorium UNP dan implikasinya dalam bimbingan dan konseling. Oke, kita masuk kepada slide selanjutnya di mana terdapat teknik analisis data kuantitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik statistik deskriptif dengan menggunakan persentase, di mana statistik deskriptif sendiri dimaksudkan di sini adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi. Oke, kita masuk kepada uji validitas dan reliabilitas. Pada uji validitas, pengukur dikatakan valid apabila instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur atau dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Umar, tahun 2000. Untuk menguji kevalidan suatu data, maka dilakukan uji validitas terhadap butir-butir kuesioner. Tinggi rendahnya validitas tersebut, suatu angket atau kuesioner dihitung dengan menggunakan metode Pearson's Product Moment Correlation, yaitu dengan menghitung korelasi antara skor item pernyataan dengan skor total. Hasil perhitungan ini akan dibandingkan dengan critical value. Apabila hasil perhitungan korelasi produk momen lebih besar dari critical value, maka instrumen ini dinyatakan valid. Sebaliknya, apabila skor item kurang dari critical value, maka instrumen ini dinyatakan tidak valid. Oke, kita masuk kepada reliabilitas, di mana reliabilitas adalah suatu angka indeks yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Untuk menghitung reliabilitas, salah satu dapat dilakukan dengan menggunakan koefisien Cronbridge alpha. Instrumen untuk mengukur masing-masing variabel dikatakan reliable jika memiliki Cronbridge alpha lebih besar dari 0,6068. Oke. Di sini kita akan masuk kepada instrumen penelitian di mana di sini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada pengumpulan data penelitian ini adalah angket. Angket yang diberikan kepada responden adalah angket tertutup. Angket dalam penelitian ini mengacu pada model skala Likert. Nah, pada slide selanjutnya ini, instrumen ini menggunakan 5 alternatif jawaban, di mana alternatif itu ada sangat sesuai, sesuai, cukup sesuai, tidak sesuai, sangat tidak sesuai. Dan ini adalah poin-poin di mana favorable dan unfavorable-nya. Ada sangat sesuai itu ada 5 nilainya, dan sesuai itu ada 4, cukup sesuai ada 3, tidak sesuai ada 2, dan sangat tidak sesuai ada 1. Begitupun sebaliknya kepada unfavorable-nya. Sangat sesuai itu ada 1, sesuai itu ada 2, cukup sesuai ada 3, tidak sesuai ada 4, dan sangat tidak sesuai itu ada 5. Oke, pada teknik penyusunan instrumen ini terdapat beberapa tahap yang dilakukan untuk penyusunan instrumen penelitian angket, yaitu yang pertama menentukan variabel yang akan diteliti, yang kedua itu menentukan subvariabel dan masing-masing indikator, dan yang ketiga itu menyusun item pernyataan berdasarkan masing-masing indikator, dan yang keempat itu mengkonsultasikan item-item tersebut dengan dosen pembimbing, serta melakukan uji coba angket. Oke, baiklah kita masuk kepada teknik analisis data, di mana teknik analisis data ini dalam penelitian menggunakan teknik statistik deskriptif dengan menggunakan persentase. Menurut Sugiono 2009, rumusan yang digunakan adalah ada P sama dengan F per N dikali 100, di mana keterangan P itu adalah tingkat persentase jawaban dan F frekuensi jawaban responden, dan N itu adalah jumlah dari responden. Oke, pada kriteria pengolahan data ini kita ada 5 kategori, di mana ada sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Dan jika dipersentasekan itu, sangat baik itu
bisa lebih dari 84% atau sama dengan 84%. Dan kategori baik itu bisa dipresentasikan kepada 68 sampai 83%. Dan pada cukup baik itu bisa dipresentasikan kepada 51 sampai 67%. Tidak baik bisa dipresentasikan kepada 35 sampai 50% dan sangat tidak baik bisa dipresentasikan kepada kurang dari 34% atau sama dari 34%. Oke, kita masuk kepada kisi-kisi instrumen penelitian, di mana ada dua subvariabel. Subvariabelnya yaitu penyesuaian diri terhadap perubahan fisik dan penyesuaian diri terhadap perubahan psikologis. Dan pada perubahan fisik ini terdapat ada ukuran tubuh dan proporsi tubuh. Dan pada psikologis ada emosi dan perilaku. Dan pada ukuran tubuh ini terdapat nomor item pada angket, yaitu nomor 1 dan 4. Dan yang negatifnya terdapat nomor 2 dan nomor 3. Maka terdapatlah jumlahnya pada angket ukuran tubuh ini ada 4. Dan proporsi tubuh ini nomor itemnya ada 5, yang positifnya ada 7, ada 11, 13, 14, dan seterusnya. Begitu juga kepada yang negatif, maka dapat dijumlahkan ada 13 jumlah proporsi tubuh pada penelitian angket. Dan pada emosi juga begitu, nomor itemnya yang positif ada 18, 22, dan seterusnya. Begitu juga dengan yang negatif, maka dapat dijumlahkan pada penyesuaian diri terhadap perubahan psikologis terdapat indikator emosi itu ada berjumlah 9. Dan pada perilaku itu juga terdapat nomor itemnya yang positif 27, 30, 31, begitupun seterusnya, dan begitupun juga dengan negatif. Maka terdapatlah jumlah dari perilaku itu pada angket ada 13 item pada angket, dan jika ditotalkan itu ada 39 soal pada angket tersebut. Oke, pada hasil dan pembahasan ini dapat kita lihat pada layar yang telah saya tampilkan di depan bahwa kategori yang kelima tadi dapat jika diintervalkan, dapat intervalnya itu besar dari 164 atau sama dengan 164 interval. Pada kategori baik terdapat 134 sampai 165. Cukup baik itu juga terdapat 102 sampai 133 interval. Dan tidak baik terdapat 70 sampai 101 interval. Dan sangat tidak baik itu kurang dari 69 atau sama dengan 69 interval. Oke, jika dipresentasikan terdapat ini nilai persentasenya sama dengan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dan pada sangat baik itu terdapat frekuensinya ada 2. Dan yang baik itu frekuensinya 57, cukup baik 79 frekuensi, tidak baik terdapat 1 frekuensi, dan sangat tidak baik terdapat 0. Maka secara keseluruhan frekuensinya itu dijumlahkan adalah 139. Dan jika dipersentasikan lagi, maka sangat tidak baik itu terdapat 1,44%, dan baik itu terdapat 41,01%. Cukup baik terdapat 56,83%, tidak baik terdapat 0,72%, dan sangat tidak baik itu terdapat 0%. Maka dikategorikan secara keseluruhan itu terdapat 100%. Maka ditarik kesimpulannya adalah berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan penyesuaian diri itu terdapat probabilitas itu tergolong cukup baik. Dan hasil pembahasan tersebut, maka terdapat rata-rata dari perubahan fisik adalah 3,34 dan persennya 66,8 dikategorikan cukup baik. Pada ukuran tubuh, rata-ratanya 3,41, jika diparsankan terdapat 68,2 termasuk kategori baik, dan proporsi tubuh terdapat 3,25 dan dipresentasikan terdapat 65% dan dikategorikan cukup baik. Dan pada perubahan psikologis ada rata-rata 3,33 di mana persennya 66,6 dan dikategorikan kepada cukup baik. Dan pada emosi terdapat rata-ratanya 3,32, jika dipersenkan terdapat 66,4%
dan dikategorikan cukup baik. Begitupun kepada perilaku, terdapat rata-rata 3,41 dan jika dipersenkan terdapat 68,2% dan dikategorikan kepada baik. Maka secara keseluruhan rata-rata tersebut terdapat 3,34 dan dipresentasikan terdapat 66,8% dan dikategorikan kepada cukup baik secara keseluruhan. Oke, pada pembahasan ini dikemukakan hasil penelitian mengenai penyesuaian diri siswa terhadap prapubertas di SMP Pembangunan Laboratorium UNP secara keseluruhan. Terlihat bahwa penyesuaian diri siswa terhadap prapubertas dengan skor rata-rata 3,34 dan persentase 66,71% dari skor ideal tergolong pada kategori cukup baik. Dan pada poin pertama, penyesuaian diri siswa terhadap perubahan fisik dengan skor rata-rata 3,34 dan persentase 66,74% dari skor ideal tergolong berada pada kategori cukup baik. Artinya, siswa mampu menyesuaikan dirinya terhadap perubahan yang terjadi pada keadaan fisiknya. Dan yang kedua itu, penyesuaian diri siswa terhadap perubahan psikologis dengan skor rata-rata 3,33 dan persentase 66,69% dari skor ideal tergolong berada pada kategori cukup baik. Artinya, siswa mampu menyesuaikan dirinya terhadap perubahan yang terjadi pada keadaan psikologisnya. Oke, baiklah kita masuk kepada teknik pengambilan sampel, di mana Yusuf tahun 2014 menjelaskan sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan. Sampel ditentukan berdasarkan pertimbangan masalah penelitian, hipotesis, dan instrumen yang digunakan dalam penelitian. Sampel yang dipilih haruslah representatif atau mewakili keseluruhan karakteristik karena tidak semua data dan informasi akan diperoleh dan tidak semua orang atau benda yang akan diteliti, melainkan cukup dengan menggunakan sampel yang mewakilinya. Dan next, pada teknik pengambilan sampel ini, peneliti mengambil teknik pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling, di mana cara pengambilan teknik simple random sampling ini yang pertama yaitu setiap populasi diberi kode dengan cara menentukan pada kertas yang berbeda-beda. Yang kedua, kertas tersebut digulung, lalu semua gulungan kertas dikocok sampai kertas berbaur teratur. Dan selanjutnya ambil gulungan kertas sesuai sampel yang dibutuhkan, maka kode nama kelas yang tertera pada kertas yang diambil tadi yang akan dijadikan sampel penelitian. Oke, pada daftar pustakanya dapat kita lihat di sini ada daftar pustaka banyak sekali ya, ada Ali dan Ansori. Ada tahun 2012 psikologi remaja, terdapat Pak Jakarta dan Bumi Aksara. Ini adalah daftar pustakanya. Bisa kita lihat sendiri pada slide di layar ini ya. Oke, cuma ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah atau ada kekeliruan pada tampilan PowerPoint saya ini, mohon dimaafkan. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.